Halo, apa kabar pemirsa semuanya? Masih sehat, masih semangat tentunya. Senang sekali di kesempatan kali ini kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini kita akan ngobrol santai di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Pemirsa, kalau kita berbicara soal pariwisata, kita pastinya tahu Yogyakarta memiliki banyak sekali potensi wisata yang begitu luar biasa. Salah satunya adalah Pantai Goa Cemara yang ada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai yang terkenal dengan tanaman cemara udang sekaligus juga sebagai lahan pertanian dan juga ternyata menjadi tempat konservasi dari penyu-penyu. Semenarik apakah dan bagaimana tim Pok Darwis di sini terus mengembangkan inovasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki? Kita akan ngobrol bersama. Kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber. Beliau adalah penasehat dari Pok Darwis Pantai Goa Cemara. Pak Sadio, ya. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat nggak Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu, alhamdulillah. Bapak, ini kan kalau kita melihat, kita mampir ke Pantai Goa Cemara, pastinya juga begitu banyak ditumbuhi dengan tanaman cemara udang ya Pak, betul. Ya. Tapi ternyata ketika mampir ke sana, ini jauh lebih luar biasa. Sekaligus lahan pertanian dan juga tempat konservasi penyu. Mungkin Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, boleh Pak diceritakan bagaimana keindahan dari Pantai Goa Cemara, Pak Sadio, monggo. Oh iya. Jadi Pantai Goa Cemara ini kenapa dinamakan Pantai Goa Cemara? Ya. Karena di sana sangat rimbunya pohon cemara, cemara udang. Itu jadi kalau di bawahnya dulunya itu seperti di gua. Oh, seperti menyisir gua ya Pak ya? Ya, benar, karena kita awalnya dulu untuk menerobos pun tidak bisa. Nah, karena betul-betul saking rimbunya ya Pak? Mengkait satu sama lain. Tapi sesuai dengan berjalannya waktu, itu kena abrasi. Baik. Nah, jadinya itu rusak, yang terkena ada 5 baris pohon cemara di pinggir pantai. Itu yang ditanam di sana adalah pohon cemara udang yang paling cocok ditanam di kawasan pantai atau pesisir. Tanah berpasir ya Pak ya? Tanah berpasir, dan dulunya itu yang menanam sebenarnya bukan Pok Darwis, tapi adalah kelompok tani. Justru kelompok tani Pak? Kelompok tani, maka tidak kurang begitu beraturan. Asal saja dulunya. Dulu untuk apa sebenarnya Pak? Itu sebenarnya sebagai penangkal angin. Karena angin yang dari laut itu membawa air garam. Ada kandungan garam yang itu bisa merusak tanaman-tanaman semusim, karena di sana merupakan lahan pertanian awalnya. Yang ditanam di sana ada ya macam-macam lah, ada sayur-sayuran, ada ketela. Yang menjadi unggulan kami adalah ketela rambat. Ketela rambat itu paling bagus di sana. Dan benar-benar bagus karena juga harganya cukup mahal di situ. Kualitasnya juga bagus ya Pak ya. Paling bagus ya. Berarti artinya dulu sebenarnya ada lahan pertanian yang akhirnya oleh para petani ditanami cemara udang untuk menghalangi dari angin yang membawa air garam tadi itu ya Pak ya, melindungi tanaman yang ditanam di sana. Dan akhirnya ternyata saat ini menjadi potensi yang juga bisa kita nikmati keindahannya begitu Pak. Lalu kemudian dengan konservasi penyu tadi Pak, ini bagaimana? Sejak kapan sih Pak ada konservasi penyu di Pantai Goa Cemara ini? Jadi konservasi penyu ini berbarengan dengan lahirnya Goa Cemara juga, efektif lahirnya Goa Cemara. Kami kegiatan di sana adalah efektif awal 2010. Dan konservasi penyu itu juga 2010 agak akhir-akhir. Karena sangat keprihatinan kami, penduduk di situ yang dulunya itu penyu banyak, tapi makin sedikit, makin lama makin sedikit. Populasinya berkurang ya Pak ya? Populasinya berkurang karena sangat ramainya banyak di sana manusia-manusia yang datang ke di situ, jadi mengurangi penyu-penyu yang pada bertelur. Kurang bertanggung jawab ya Pak ya? Dan kalau telur itu ditemukan oleh penduduk-penduduk atau siapapun, biasanya diambil untuk dikonsumsi atau dijual ke tukang obat. Jamu lah katanya. Sebagai jamu ya Pak. Katanya itu bisa menambah stamina, katanya seperti itu. Dengan berdasar pada keprihatinan itu, kami juga berangan-angan adanya konservasi penyu itu, dan itu didukung oleh DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan pada akhirnya juga didukung oleh BKSDA. Mungkin kita bisa sambil jalan ya Pak ya. Ini berarti artinya memang saat ini juga upaya dari Pok Darwis untuk bisa melestarikan populasi penyu ya Pak ya. Sekaligus juga ternyata dengan konservasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Artinya ketika kita berkunjung ke Pantai Goa Cemara, selain menikmati suasana alam,
pengunjung juga bisa menikmati experience untuk melihat konservasi dari penyu itu sendiri ya Pak ya. Model konservasinya seperti apa sih Pak? Di sana itu istilahnya baru penyelamatan saja. Penyelamatan. Jadi kalau nanti mendapatkan telur, nanti diambil dari sarangnya, terus kami tetaskan di suatu tempat. Oke. Nah, kita timbun sedalam 50 cm, nanti 50 hari terus menetas. Oh baik, jadi memang untuk menetaskan telur-telur ini sudah disiapkan oleh para penggarus ya Pak ya? Relawan-relawan itu. Relawan itu, oke. Artinya memang telur ini menetas sendirinya secara alami, tapi memang diselamatkan dari mungkin tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab. Iya, betul. Oke, baiklah. Saat ini sendiri sudah ada berapa banyak relawan Pak yang tergabung untuk juga dalam konservasi penyu ini? Yang tergabung dalam konservasi ini sebenarnya itu juga bersinergi dengan Pok Darwis juga. Karena mereka juga anggota kami. Jadi ada kira-kira 5-10 orang yang terlibat langsung di situ. Dan wisatawan juga bisa Pak terlibat langsung barangkali untuk merasakan bagaimana menyelamatkan telur-telur ini kemudian menetaskannya tadi di lubang dalam berapa meter tadi Pak? 50 cm. 50 cm ya? Ya, nanti 50 hari menetas, setelah nanti sampai waktunya kita lepas. Nah, dalam pelepasan itu juga nanti itu ada misi-misi pendidikan juga untuk anak-anak terutama. Mereka kan seneng belum pernah pegang tukik kan, pegang tukik terus melepas. Itu ramai sekali biasanya. Ini artinya menjadi sendiri ya Pak ya. Dan kalau kita melihat juga Pak, memang di Bantul pun banyak sekali juga kawasan pantai yang begitu indah ya Pak ya. Suasana alamnya begitu menarik. Kalau dari Pak Sadio sendiri, apa sih Pak sebenarnya yang menjadi daya tarik atau ciri khas yang menjadi keunggulan dari Pantai Goa Cemara Pak? Sebenarnya Pantai Goa Cemara itu tidak lebih juga seperti yang lain-lain, cuma karena kami mempunyai tempat yang cukup luas. Pertama cukup luas, kami punya public area juga. Karena kayaknya loh sepenglihatan saya satu-satunya pantai yang melaksanakan atau mengindahkan aturan pemerintah yang namanya GSP. Garis sepadan pantai itu kayaknya itu cuma Goa Cemara. Jadi 200 meter dari bibir pantai itu tidak ada bangunan, tidak boleh ada bangunan. Itu kosong sebagai public area. Maka di situ ada acara-acara yang sifatnya gathering, outbound juga dari komunitas-komunitas apapun bisa mengadakan acara di situ. Dan di situ tempatnya teduh karena rindangnya ada cemara udang tadi ya Pak ya. Iya betul. Suasananya sejuk, alamnya indah dan juga apalagi tadi ditambah dengan experience untuk konservasi penyu tadi. Nah kemudian Pak, karena saat ini kan kita tahu ya Pak, kita masih menghadapi kondisi pandemi. Pastinya juga menjadi tantangan untuk kita sekaligus juga menjadi salah satu upaya bagi para pengurus untuk kira-kira bagaimana Pak pantai ini bisa tetap menyajikan keindahannya dengan tetap aman dan juga pastinya ada inovasi-inovasi yang dilakukan ya Pak? Ya, di sana ada beberapa titik-titik tertentu itu yang kami sediakan tempat untuk cuci tangan, ada banyak di sana. Jadi kami tetap melaksanakan prokes di sana. Dan dibantu juga oleh relawan-relawan dari SAR, tim SAR itu nanti mengingatkan mereka-mereka yang tidak memakai masker contohnya, dan mereka juga dikasih masker. Contohnya seperti itu. Sejauh ini bagaimana Pak dari pengurus wisata di Pantai Goa Cemara maupun juga dari Pok Darwisnya untuk bisa tetap menarik para wisatawan, artinya dengan potensi yang dimiliki wisatawan akhirnya tertarik dengan berkunjung dengan tetap aman, tetap nyaman juga. Sejauh ini apa yang dilakukan Pak? Kami selalu memberikan informasi tentang kondisi yang ada di situ, termasuk kondisi alam karena pantai itu dengan ombak yang cukup berbahaya. Ya kami memperingatkan mereka karena belum lama ini ada kejadian itu kan yang satu keluarga itu terseret ombak contohnya seperti itu. Ya mereka kami dengan secara halus lah kita peringatkan supaya tidak bermain-main di laut contohnya seperti itu, dan kami selalu berusaha mengadakan atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh pengunjung atau wisatawan. Seperti apa Pak misalnya? Seperti di sana ada pendoponya, nanti untuk ya pokoknya sifatnya gathering itu. Itu tempatnya luas sekali. Kemudian juga tadi ya Pak termasuk dari fasilitas terkait dengan protokol tadi juga disediakan ya Pak? Disediakan di sana. Sehingga jadi di dekat tempat parkir mobil, tempat parkir motor, atau di tempat-tempat strategis kami siapkan itu. Artinya juga ini bisa menumbuhkan kepercayaan sekaligus rasa nyaman dan aman bagi wisatawan ketika
suka berkunjung. Iya. Baik Pak, pastinya juga pemirsa masih penasaran bagaimana keindahan di Pantai Goa Cemara, termasuk bagaimana tim Pok Darwis bisa terus melakukan inovasi dalam mengelola Pantai Goa Cemara. Kita lanjutkan nanti Pak Sedia ya. Iya. Kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.